Halo trader, kali ini saya akan bahas untuk EAN9TX ya. Dan bisa dicek ya untuk video-video sebelumnya, video kemarin terutama yang disaranin sama si Vicky ya untuk pakai EA copy trade ya. Dan akhirnya OP ya, beneran OP. Nah, kali ini saya juga akan review ya untuk hasilnya seperti apa untuk EAN9TX ini. Oke. Mari kita cek. 103. Ini akun yang normal ya. Ini akun yang lancar. Ya, akun yang lancar saya namakan N9T raw ya, nggak ada X-nya. Oke. Ini akun yang normal. Saat modal awal di 100 USD. Ini akun raw Agnes server real 17 ya. Untuk setnya sama dengan yang akun invalid. Nah, untuk hasilnya, oke, ini hasilnya kita cek hasil di minggu pertama ya. Minggu pertama berarti dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 12. 8 sampai 12 kita cek. Karena ini rame banget. Nah, artinya di sini ya, untuk normal ya, normalnya dia ada pending limit order ya. Di sini ada pending limit order. Tuh, masih ada pending limit ordernya. Dan ada eksekusi langsung. Jadi ada dua cara untuk EAN9T open posisi. Yang pertama adalah eksekusi langsung dan kedua adalah adanya pending limit order. Nah, kita cek harian aja. Harian berarti dari tanggal 8 dulu. Tanggal 8 sip. Kosong, oke sip. Kemudian tanggal 9. Tanggal 9 berarti ini saya lupa ini mulai tanggal berapa ya, saya lupa. Oh, tanggal 9 berarti nah, ini dah dia tanggal 9. Saya depo 200, kemudian saya WD 100 berarti modal awal pakai 100. Kemudian nih. Ramai banget nih tuh. Kena TP, oke. TP-nya itu kalau nggak salah sekitar 3,3 pips atau 33 poin ya. Dan kenapa ini cuma dapat 0,23 ya, sedangkan satunya 0,35, itu kembali lagi di masing-masing pair karena harga masing-masing pair itu berbeda ya. Terutama ini sama-sama AUD ya, GBP dan Euro AUD, dan sama-sama dapatnya 0,23 ya. Artinya pergerakan 33 poin itu cuma dapat 0,23 dengan lot 0,01. Sedangkan pair lainnya ya ini CDCAF dengan pergerakan 33 poin dia dapat 0,35 ya. Sedangkan GVCAD 0,31. Artinya di sini ada perbedaan harga ya, perbedaan harga. Dan itu memang wajar karena tiap pair memang punya harga beda-beda, masing-masing sendiri beda. Oke, kita lanjut. Kena TP ya. Kemudian untuk SL-nya pas itu sekitar 45 ya atau 4,5. Ini coba kita cek. 73 sampai dengan 724. Itu berarti ada sekitar berapa itu ya? 1000 ya, berarti ya 1000. Ya beneran ya 1000 ini ya. Karena 463. Oke, lanjut lagi. Ini 46655. 146655 sampai dengan 46205 itu sekitar 400 ya. 450. Oke, 450. Tapi ini kok beda sendiri ya? Harusnya SL-nya itu sekitar 450. Ya, sehingga kalau misalnya 450 berarti 729 ya, 729. Oke, ini Euro AUD pas. Nah, ini juga harusnya 4. Jadi untuk SL-nya itu 45 pips, berarti jauh banget ya untuk SL-nya. Jadi 45 pips berarti 450 poin. Ya, sedangkan TP-nya itu dekat. Cuman 3,3 pips, artinya cuman 33 poin. Ya. Jadi risk reward di sini itu sangat besar di risk-nya dibandingkan dengan di reward-nya. Ya. Sangat besar. Jadi sehingga kalau misalnya kena sekali SL ya, itu
recovery-nya akan terbilang lama. Ya, cukup lama recovery-nya. Oke, lanjut lagi. Karena memang kebanyakan EA yang tipe S9TP ya maupun EA malam itu tipenya sama. Untuk risk reward-nya itu gedean risk-nya dibandingkan dengan reward. Ya, jadi kalau misalnya sekali kena SL butuh waktu berhari-hari kalau lotnya tetap. Tapi kalau misalnya lotnya itu lebih gede, ya otomatis lebih cepat recovery. Tapi tetap ada resiko bahwa kena SL lagi. Ya, itu tetap ada. Oke, nah itu yang baru ini ngambil resiko sih ya kalau misalnya lotnya digedein. Karena ada sih beberapa signal kayak misalnya Golden Chop terutama ya. Saya pernah ngecek ya untuk transaksinya. Karena memang lotnya itu amburadul. Lagi kecil lagi gede, lagi kecil lagi gede. Dan biasanya lotnya gede itu setelah kena SL. Ya, berarti memang dia berani ngambil resiko sekali kena SL lotnya digedein supaya bisa cepat recovery. Oke. Lanjut lagi. Nih, ini normal ya. Tuh. Sama ya. Ini juga TP 33 poin, kemudian SL-nya sekitar berapa ini? 46 sampai 45. Oh, ini juga nih gede. Jadi, ternyata yang pair dengan AUD, belakangnya AUD ya. SJX AUD itu SL-nya di sini terbilang cukup jauh ya. Itu bisa sekitar ini aja sekitar berapa? 900 ya. 900 ya, 900-an. Sedangkan tadi untuk GBP AUD itu sekitar berapa GBP AUD ini ya? Sekitar 1000 ya, 1000. 900-an juga sini, 900-an berapa nih? 950 ya. Sedangkan ini dia bisa di 450. Wah, kok aneh ya? Ini IRA AUD-nya kalau misalnya 450 kan jadinya ini SL-nya di 462 ya, 46208 harusnya SL-nya, tapi ini bisa di SL-nya di 950 ya, 950 ya, ini 950, padahal ini AUD sama juga cuman di 450 ya. Berarti ada dua tipe SL ya, dua tipe SL. Yang pertama di 450, yang kedua di 950 ya. Kalau ini kita cek juga nih. Ini juga sama, ini 950 ya. Dua tipe SL, berarti benar ada dua tipe SL. Ini juga, ini 545 ya, ini juga sama 950. Oke, SL cukup jauh, tapi ini bisa di 450 ya. Berarti memang ada dua tipe SL. Kemudian TP nya 33 ya, 446, oke, 33, 55988 ya, 65988 itu sekitar 33 juga. Oke. Ini 046 sampai 013 sekitar 33 ya. Ini 516 sampai dengan 555 ada berapa ini? 55 33 34 ya berarti ya. Ini 34. Mungkin kena slip pick ya. Ini kena slip pick. Jadi 34 ya, benar ya? 34. Oh, salah ding. Jadi ini 16 kan 15 itu pasti berapa? 32 ya, 32. Kena slip pick ya. Jadinya 32. Bener ya, 32. Dia kalau 32 kan 8. Bentar ini, bentar. 32 29 ya berarti ya. Kalau misalnya tambah 29, 6 tambah 9 ke 15 pun 1 3 4. Jadi 45. Jadi berapa 45 ya? Kalau misalnya tambah berapa? 29. Oke. Ya jadi 45. Berarti ini sekitar 39 ya, kena slip pick. Oke lah. Kemudian ini cek lagi 46658 sampai dengan 691. Itu sekitar, ini berapa nih sekitar, kalau misalnya 33 berarti 69 ya, 33. Oke, berarti benar ya, 33 untuk TP. Sedangkan SL-nya ada dua tipe. Yang satunya di 950, yang satunya di 450 ya. Benar-benar sangat resiko ya, sangat
risk yang tinggi. Oke. Lanjut lagi tanggal 9. Tanggal 9. Mana dia tanggal 9? Belum. Tanggal 9. Tanggal 9, oke. Dapat 1 ya, profitnya 1. Sip. Ini masih sama ini. 73400, 72493, 950 untuk SL, 33 poin untuk TP. Yang kedua ini sama yang tadi ya. Oh, memang tanggal 9. Saya lupa tanggal 9. Tanggal 10 ya berarti ya, tanggal 10. Tanggal 10 dapat 2,09 nih. Dapat 2,09, lebih banyak. Nah, ini kita cek lagi. TP 33 ya. Sama, kena slipback jadi dapat 0,34 itu. TP-nya benar-benar 33. 33 ya benar ini ya. 73791 sampai dengan 59. Ada 39 jadi 5 aja itu ada 40. Ya. 42 ya berarti 42 ya, kena slipback berarti ini. Lanjut lagi. Ini Nah ini SL yang 450 di 9463, SL-nya di 913 ya. Berarti kena dikurangin 450 ya, benar. TP-nya sekitar 463 sampai 496, 33 ya. 33 poin. Oke deh. Sip, berarti memang benar TP-nya 33 ya. Kalau misalnya lebih itu kena slipback atau kurang juga kena slipback. Kalau misalnya untuk SL itu benar-benar ada 2 tipe. Ada yang 450 sama ada yang 950 ya. Oke, nah ini yang normal. Ada pending limit order ya. Pending limit order ini normal. Dapat 2,09. Sip, lanjut lagi. Tanggal 11. Tanggal 11. Sip. Dapat min 1,13 ya. Minus, akhirnya minus, ini kena SL. Nah, ini kena SL cuman kok bisa min 2,07. Kita cek SL-nya berapa. 56107 sampai dengan 55843. Yaitu berarti kena sekitar berapa poin? 561 sampai dengan 843. Itu sekitar 100 ya, 100, 200, 300, 400 ya. 400 bener ya, 100 tuh 100, 200, 300 ya, 343 berarti itu sekitar 350, 60, 64 ya. 60, enggak 54 ya, 554 ya berarti. Nah, berarti di sini SL-nya bergerak ya, karena tadi juga kita cek untuk DPCAD itu sekitar 950 ya untuk SL. Dan ini bisa di berapa tadi? 100, 200, 300, 354. Berarti SL-nya yang bergerak. Karena memang bisa dicek untuk parameternya itu ada namanya RO. Ya, roll over ya RO. RO SL, roll over SL. Sehingga kalau misalnya tanggalnya sudah berubah, nah ini kelihatan nih tanggal 10 kan 20 jam 20 kemudian dia close di tanggal 11 ya. Tanggal 11 itu berarti sudah pergantian waktu, roll over ya. Makanya untuk SL-nya bergerak. Akhirnya kena minus, kena SL. Oke, sip deh. Lanjut lagi. Oke, lanjut. Sip, dapat berapa? 1 min ya, minus karena ini ya. Lumayan gede sih. Makanya ini saya bilang tadi kalau sekali minus itu benar-benar dah gede ya, butuh waktu untuk recovery. Ini aja min 1,13. Artinya profit kemarin itu ludes ya. Oke, lanjut lagi tanggal 12. Tanggal 12. Sip. Tanggal 12. Oh, nggak ada OP. Nggak terjemput ya. Pasti nggak terjemput. Tanggal 12. Oh, atau memang nggak ada OP ya, karena hari Jumat itu memang benar-benar
off ya, hari Jumat off. Ya ini itu uniknya, Senin nggak ada OP dan Jumat nggak ada OP. Jadi pembukaan market dan close market itu sama sekali nggak akan ada OP. Itu karena memang settingannya seperti itu ya. Karena di off kan, untuk free day itu di off kan. Kalau misalnya hari Senin itu emang belum jamnya ya, karena jam malam untuk pergerakannya itu market buka itu sudah lewat. Oke, lanjut lagi. Makanya dia akan OP pas menjelang hari Selasa baru dia OP. Oke, lanjut. Berarti tanggal berapa ya? Tanggal setelah 12, tanggal 15 ya, tanggal 15. Oke, dapat 0,98. Sip ya. Ini akun raw sehingga ada charges ya. Ada charges, ada komisi. Rata-rata min 0,07 nih komisinya. Beda dengan akun zero. Akun zero itu benar-benar komisinya lebih gede. Dapat 0,98. Oke. Terakhir tanggal hari ini ya, tanggal 16. Sip. Tanggal 16. Oh ini, satu posisi ini 0,35. Nah, di sini kita cek ya. Tanggal 15 sama tanggal 16. Apa aja OP-nya? Di sini kita cek 1,26 ya totalnya. Kita cek apa aja yang OP dan harusnya sama dengan di yang copy. Ya, karena mengcopy itu ya harusnya mirip-mirip lah ya. Mengcopy itu langsung di posisinya sama, pairnya yang sama gitu kan. Kita cek IRGBP ya, IRGBP, GBP AUD, IRA AUD, GBP AUD. Sip. Kemudian ada AUD CHF. Sip. Terakhir IRA AUD ya. Pending limit order rame sekali. Berarti ada 1 2 3 4 5 6 posisi yang OP. 1 2 3 4 5 6 ya. Oke. Ini kita simpan 6 posisi OP. Kita cek sekarang di akun yang invalid. Nah, ini dia akun yang invalid, saya namakan N9TX ya, beda. Akun jenis raw sama. Jenis akunnya raw Agnes sama, servernya di RL17 sama, setnya pun sama, tapi masih sampai sekarang itu muncul invalid itu masih. Ya, tadi saya cek itu masih tetap muncul untuk di bagian jurnalnya itu invalid SLTP masih. Kemudian ini bisa OP karena adanya copy trade ya. Ini copy trade N9TX copy. Ini copy trade-nya, dia terbuka ya. Bisa kebuka posisi. Nah, di sini juga dia mengcopy untuk pending order ya. Tapi tentu aja ini hasilnya bisa beda ya karena ada pending order. Kita cek ada 6 posisi ya, 6. Ini ada berapa posisi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 posisi. Ya. Bisa lebih. Ya, kemungkinan karena mungkin terjemput untuk ini ya. Apa namanya? Audit CHF ini sudah profit ya, sudah profit pertama. Yang kedua balik arah lagi ya untuk apa namanya? Candlenya beli arah, makanya dia OP lagi karena memang namanya aja copy trade ya. Pertama dia sudah mencapai TP ya, kemudian channelnya beli arah dan yang di akun master itu masih terbuka, OP-nya otomatis di akun sleeve atau akun klien akan terjadi buka posisi kembali, mengulang buka posisi ya, seperti itu. Makanya akhirnya udah bisa 7 open posisi di sini ya. Yang harusnya cuma 6 yang terakhir IRA AUD. Oke, dan di sini bisa dicek ya bahwa ada yang TP dan ada yang tanpa TP dan tanpa SL. Nah, di sini kita cek. Ini TP-nya berapa? TP-nya di 296 ke 263, itu berarti sekitar berapa? 33 ya. 33 ya, benar ya. 33 ya, 33 poin.
bisa, ya, bisa gitu, nggak muncul invalid SLTP. Sip. Yang kedua ini TP-nya kosong, S-nya kosong. Itu kenapa? Nah, karena dibatasin, ya, jadi invalid. Disinilah muncul invalid ya, karena pas OP itu mau buka untuk SLTP-nya, price-nya sudah bergerak, ya, karena namanya EA copy. Jadi EA copy itu membuka OP, kemudian baru akan mengisi untuk SL dan TP. Ya, makanya dia karena S-nya terbilang dekat, ya, terbilang dekat, dia nggak bisa untuk mengisi SL dan TP-nya, sehingga SLTP-nya akan kosong. Tapi dia bisa close karena di akun masternya sendiri sudah close juga. Ya, jadi otomatis namanya aja copy trade, jadi akun master close, ya akun klien juga akan jadi close. Ya, makanya dia bisa close walaupun tanpa ada SL, tanpa ada TP. Ya. Nah, lanjut lagi. Nah, ini dia ada TP. Ya, jadi kena TP, kemudian price-nya balik arah lagi dan akun masternya belum kena TP. Ya, belum kena TP. Kemudian akhirnya dia open posisi kembali, mengulang. Ya. Nah, di sini bisa cek nih. 443 sampai dengan 78 itu ada sekitar 30, ya, 35. Nah, 35 jadinya karena memang adanya delay. Ya, itu perlu diingat. Copy trade itu nggak bisa waktunya bersamaan, itu nggak mungkin. Pasti adanya delay 1 sampai 4 detik, itu normal. Kenapa? Karena dia harus membaca dulu di akun masternya. Membaca dulu, oh ada OP nih, dia buka OP. Kemudian baru dia akan buka OP. Itu aja sudah ada waktu yang berjalan. Ya, ada detik yang berjalan gitu. Nah, makanya delay itu pasti ada sehingga price-nya pun akan berbeda. Ya, akan berbeda. Sedangkan TP dan SL kemungkinan akan tetap sama. Ya, kemungkinan akan tetap sama. Nah, cuman kalau misalnya yang akun masternya udah close, otomatis yang akun klien juga akan close dan di sana juga akan terjadi delay harga. Jadi kemungkinan di akun klien itu bisa dapat lebih, ya, atau bisa aja malah dapatnya kurang, atau bahkan minus. Ya, karena semua tergantung pergerakan candle saat mau close. Nah, di akun master nih sudah close, di akun klien mau close, tapi candlenya bergerak cepat, ya, balik arah lagi, akhirnya close-nya minus. Itu bisa, ya, karena namanya aja copy trade, ya, adanya namanya delay. Oke, tapi di sini yang mau saya bilang adalah bisa OP, ya, dengan adanya copy trade. Ya, sehingga untuk permasalahan dari EA aslinya sendiri N9TX, ya, tetap adanya invalid SL dan TP yang belum terpecahkan. Ya, dan hal ini juga sudah saya sampaikan ke akun manager bahwa bisa ada OP karena saya menggunakan copy trade. Namun untuk permasalahan adanya invalid SL dan TP, sedangkan akun satunya yang normal itu lancar-lancar aja, itu masih belum terpecahkan. Karena dibilang kemungkinan karena magic number, ya. Namanya ya EA pasti ada namanya magic number. Ya, dan magic number itu biasanya kedetek di meta quotes, ya, untuk membedakan mana yang trading dengan EA, mana trading manual. Ya, karena kalau misalnya manual kita nggak bisa dong untuk mengisi magic number gitu, nggak akan ada. Magic number hanya ada di EA. Ya, makanya kemungkinan magic numbernya itu nggak kedetek, itu sih katanya. Tapi perlu konfirmasi lagi ke tim IT. Ya, jadi masalah untuk invalid SL dan TP itu masih belum terpecahkan. Oke, nah, jadi cukup sekian untuk review dari EAN9TX ini, ya, dengan kasus yang cukup unik. Oke, dan mungkin, ya, semoga cepat ada perkembangannya, ya, karena saya supaya tahulah penyebab
logikanya itu di mana itu, supaya nanti misalnya ada EA lain juga yang hasilnya terdapat invalid, sehingga memang hal yang wajar ya, hal yang wajar seperti itu. Oke, jadi cukup sekian dulu untuk review N9TX, dan akhir kata saya ingatkan kembali untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi bijaklah dalam berinvestasi, gunakan dengan uang yang sudah siap kehilangan, apalagi trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi. Oke, jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.